Ya baik, kita akan lanjut firman yang sudah saya beri judul tema besar dari hari-hari ini, bulan-bulan ini, yaitu finish well. Ya, di dalam kita berjuang, berlari dalam perlombaan iman, kita perlu diingatkan dari waktu ke waktu agar kita finish well. Agar kita menggunakan panca indera rohani kita. Agar kita tidak melihat dengan melulu mata jasmani. Ya, mata jasmani dipakai untuk kita jalan, kita makan, ya. Tetapi saat kita berjalan di dalam perlombaan iman, keputusan-keputusan yang harus diambil, semuanya kita harus menggunakan panca indera rohani. Ya. Saya mempelajari banyak sekali untuk sama-sama ya kita menghindarkan diri dari kedagingan, dari pencobaan, dari keinginan daging, dari hawa nafsu dunia. Saya mendengarkan kisah mengenai seorang hamba Tuhan yang luar biasa sekali. Hamba Tuhan ini membangun satu gereja yang menjadi monumen sejarah luar biasa. Ya, saya waktu di Amerika sama papi, saya ajak ke sana. Perjalanannya jauh. Tetapi luar biasa panca indera rohani ya menolong saya dan papi untuk bisa pergi ke area California. Itu lumayan jauh dari tempat sekolah saya di Ohio ke California. Kira-kira berapa jam flight ya? Kayak mungkin dari sini ke Merauke atau lebih ya. Jadi papi 1 bulan, rencana 1 bulan ada di Amerika ya untuk menghadiri wisuda saya. Lalu saya tulis nih perencanaan. Minggu pertama saya ajak papi ke sini. Minggu kedua ke sini. Minggu ketiga saya wisuda. Jadi minggu ketiga ini kosong karena saya harus fokus mempersiapkan diri. Minggu keempat nanti ke California. Tapi saya tulis California tanda tanya. Gimana caranya ke California? Itu mahal. Saya nggak punya budget uang untuk menerbangkan kami berdua. Ya tapi saya tulis tanda tanya, tapi saya tulis mau ke west, barat nih ya. Kemudian udah datang, papi datang ya. Papi datang itu papi bilang, papi mau telepon pendeta ini, papi mau telepon orang ini, mau telepon. Oke, papi telepon. Tiba-tiba ada satu yang ditelepon. Lu tahu, papi mau telepon Cik Siani siapa Pap? Itu loh saudara kita yang di Jogja dulu. Oke, ya udah. Gitu panggilnya singku. Ayolah ke sini. Saya nggak ngerti Mac itu di Amerika toh. Iyalah ini wisuda Pap. Aku lagi mau menghadiri. Ya wis ke sini. Nah, ke sini yo piye? Gitu kan papi kan, wis gampangku ya. Suami saya itu agen travel atau apa gitu, agen travel dan kami berdua dibelikan tiket untuk ke California PP ya.
Jadi akhirnya saya ke sana. Nah, ke sana saya punya tujuan bawa papi ke gereja-gereja supaya papi belajar gitu ya. Jadi tur kami itu ke gereja-gereja. Akhirnya saya bawa papi ke gereja tersebut. Gerejanya luar biasa. Nah, tiap minggu siarannya, ini streaming ya seperti ini ya, siarannya itu ditonton oleh 22 juta rumah tangga. 22 juta rumah tangga. Itu luar biasa banget ya. Nah, ini gereja makin besar, pendetanya makin kaya, mobilnya luar biasa, rumahnya beli di mana-mana, ya, rumahnya magrong-magrong. Itu perpustakaannya seperti perpustakaan kampus universitas yang gede banget, ya. Kolam renang, pokoknya semuanya hebat. Sampai akhirnya kisah singkatnya beliau hidup dengan panca indera jasmani yang membawa akhirnya perebutan harta di antara anak-anaknya. Bapaknya belum meninggal, anaknya sudah pengen naik tahta. Anaknya naik tahta, wes ngaco dan kemudian ditendang, dan akhirnya anaknya satunya naik lagi dan pokoknya lalu uangnya dikirimkan ke anaknya banyak sekali tiap bulannya. Sebagainya. Skandal di dalam rumah tangga, ya. Skandal keuangan, skandal kuasa, panca indera jasmani yang digunakan beliau yang begitu dihormati seluruh dunia. Siarannya 22 juta pemirsa tiap minggunya. Akhirnya nyusut berkurang, dan kemudian pada waktu kematiannya anaknya minta dana sama orang-orang pemirsa. Dananya itu gede banget, kalau nggak salah 3 juta dolar. 3 juta dolar. Ya. 3 juta dolar itu berapa ya? Nah, tapi yang ngumpulin itu cuman nggak sampai 5.000. Mintanya butuhnya 3 juta dolar. 3 juta kali sekarang tuh 18.000. Ya. Kumpulnya cuman nggak sampai 5.000. Orang sudah kehilangan respect. Padahal masih gedabru rumahnya, gede-gede mobilnya, tetapi terus yang diminta uang. Nah, ya saya belajar, ya, kita belajar bahwa ketika seseorang dipercaya dengan kuasa, mulai pakai bukannya panca indera rohani tetapi malah jasmani. Ini ketamakan itu adalah penggunaan panca indera jasmani, kedagingan. Tidak dipakai untuk sesuatu yang mulia. Tetapi saya ngajarin saudara minggu-minggu ini, plus saya juga ngajarin diri sendiri. Saat saya mempersiapkan, saya belajar juga untuk diri saya sendiri. Pedang bermata dua, ya, sana dan sini kena. Ya, harus senantiasa
hati-hati. Saya ngajarin saudara berjalan di dalam iman. Enggak pakai mata jasmani, enggak pakai pikiran yang biasa kalkulator ini. Ya, sebagaimana saya sudah sampaikan kepada saudara minggu lalu, kisah saya mendapatkan apartemen yang akhirnya Tuhan gratisin. Walaupun gak mungkin secara perhitungan itu. Saya cari yang lebih murah dari $210, dapatnya 350. Akhirnya turun-turun 250. 250 itu belum utilities namanya. Apa? Listrik, gas, air. Belum itu. Jadi bisa ya 350 atau lebih gitu ya. Tetapi saat saya menggunakan panca indera rohani, saat saya mendengarkan suara Ruach HaKodes, daripada keinginan saya yang gratis itu tapi bikin saya gatel semua, saya akhirnya mendapatkan kemudahan, kemurahan dari Tuhan. Saat kita berjalan dan saudara-saudara mulai berjalan dalam iman, Tuhan itu bisa memenuhi semua kebutuhan saudara sesuai dengan kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, yang saya katakan bahwa sedianya ya berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu luar biasa. Kita baca dalam Efesus 1 ayat 18 sampai seterusnya sampai bawah. Kita baca bergantian. Saya baca 18, saudara 19. Dan supaya ia, ini loh, panca indera rohani, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wow. Dan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan bangkitkan dia dari antara orang mati dan dudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada siapa? Pada kita. Jemaat kita ini adalah tubuhnya. Kalau dia kepala, dia memiliki segalanya. Kita tubuh apa enggak kecipratan, saudara? Masa cuman dandan cuman di kepala tok? Sininya pakai daster, saudara datang ke sini. Gak mungkin kan. Saudara udah bengesan baik-baik loh. Saya lihat ibu-ibu ini cantik-cantik. Sudah rambutnya dikrul, rambutnya di hairspray. Lah kok bawahnya pakai batik, pakai kolor. Gak diperhatikan biar yang kepala aja yang kelihatan, gak mungkin. Tuhan mau agar kita ini hidup dalam kelimpahan. Dia mau kita hidup, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus datang supaya apa? Kita mempunyai hidup. Gak cuman hidup tok, saudara. Gak cuman urip tok, tapi hidup dalam segala loh.
segala kelimpahan ya. Tapi ada cara-caranya. Cara-caranya yaitu kita hidup dengan tadi itu. Agar mata hati kita menjadi terang. Mata kita terang. Bukan pakai kacamata. Nah, kita dalam perjalanan rohani mungkin buram, kita butuh kacamata roh. Tapi sebenarnya nggak ada tuh kacamata roh. Ini perumpamaan aja ya. Nggak ada di Alkitab tulisan kacamata. Ya. Panca indera tadi dikatakan supaya mata hatimu terang agar kamu boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Wow, itu luar biasa. Tetapi mata hati kita ini harus diasah terus. Harus itu loh, terus terang terus. Itu apa simbolnya apa? Apa loh, mana Pak Filipus? Terus terang terus. Ya. Langsung hafali semuanya, ini luar biasa. Pakai Philip semua ya di rumahnya ya? Ya pakai Philip. Atau ada yang masih pakai lampu teplok? Gak ada ya? Iya. Nah, mari kita akan belajar dua orang yang luar biasa yang menggunakan panca indera rohaninya ketika mereka dianiaya. Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Ya, kita baca ya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami yaitu Paulus dan Silas, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ini ada seorang hamba perempuan, hambanya seseorang yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi dia dimasuki roh. Iya, silakan. Ya. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi yang akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, ini selanjutnya kisah bagaimana Paulus dan Silas akhirnya diadili, dihakimi, dan mereka menjebloskan keduanya ke dalam penjara. Ya, dikatakan di ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, dianiaya, dipecuti, dipukuli sampai berdarah-darah, sampai bilur-bilur, sampai biru, sampai lebam, badannya sakit semua. Ya, nah kita lihat berkali-kali didera, ayat 23. Dilemparkan mereka ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Nah, di tengah itu kira-kira mereka supaya nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Di sana ada penjahat-penjahat lain yang dipenjara. Sehingga nggak ada kesempatan buat mereka melarikan diri, ya.
Nah, ini dia. Mulai Paulus dan Silas menggunakan panca indera rohaninya. Apa dikatakan? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas menangis terseduh-seduh. Mereka minta dikeluarkan oleh malaikat Tuhan. Ya. Nah ya. Tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Elohim dan kenceng-kenceng sampai orang-orang hukuman dalam penjara itu mendengarkan mereka. Ini malam-malam mereka udah tidur, pada tidur. Tapi saking mereka nyanyi puji Tuhan, teriak-teriak mengucap syukur, memberikan menaikkan pujian kepada Tuhan, yang lain jadi bangun. Mereka mendengarkan. Ini bukti. Saudara, ini adalah contoh panca indera, penggunaan panca indera rohani. Jadi bukan dianiaya, itu semuanya badannya lagi berdarah-darah, bilur-bilur. Mereka nggak bisa ngelap, di situ terbatas. Ya, kalau saudara ke penjara-penjara zaman dulu, saya pergi ke penjaranya Paulus itu di Malta, di Pulau Malta, naik ferry lagi, namanya apa ya, Boso atau apa gitu. Nah, saya ke sana dengan Ibu Ata, kami ada fotonya berdua, ada di situ ada patungnya Rasul Paulus gini, ya saya pegang tangannya Rasul Paulus yang kanan, Ibu Ata yang kiri kalau nggak salah ya. Itu lembab, anyep, tanah tok di bawah tanah, di bawah tanah ruangnya. Jadi nggak ada apa-apa, nggak enak, makanan dilempar, ya. Nah, dalam keadaan dia berdarah-darah, kademen, ya, gak ada betadin, tidak ada obat merah, tidak ada tensoplas, tidak bisa menolong karena didera, dianiaya. Tapi mereka memilih memuji Tuhan. Indah sekali. Mereka memuji-muji Tuhan senantiasa sampai hukuman-hukuman lain, orang-orang penjara lain, mereka mendengar nyanyian mereka. Mereka mungkin mikir ini orang gila, ya. Wong di penjara, penjahat di penjara malah nyanyi gendeng, ya toh? Kita ini harus menggendengkan diri di dalam Tuhan, saudara. Gak tahu itu ada tidak bahasa seperti ini dalam kamus Jawa maupun Indonesia atau Prancis dan Jerman. Menggendengkan diri dalam Tuhan saat kita menghadapi pencobaan-pencobaan. Dengan kata lain, kita melakukan hal yang tidak wajar bagi orang dunia. Orang dunia ngamuk-ngamuk, ya, menyalahkan pemerintah dan ngancem-ngancem, ngutuk-ngutuk. Tetapi kita anak Tuhan harus berbeda. Kita menyanyi dengan suara tertinggi dari tenggorokan kita sampai tetangga-tetangga dengar, ya. Puji Tuhan, haleluya. Yang belum punya icik-icik, beliau icik-icik di rumah sebagai musik. Yang nggak mau beli icik-icik,
Itu piring seng dandang dan semuanya itu jentrekno bikin drum pakai sutil dan ulek-ulek. Mumpang dan duduk gitu. Ndak junjung. Haleluya. Wo kuwi gendeng kuwi, gendeng. Lagi persoalan kok malah gubrak-gubrak. Ya, sinting. Makin ikut Tuhan kok makin sinting. Kalau saudara berani lakukan ini, apa yang terjadi? Yang terjadi setelah mereka nyanyi loh ini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, gempa bumi lokal. Ya. Gempa bumi lokal tidak mematikan seperti di Venezuela, seperti di Jepang barusan. Gempa bumi yang hebat sehingga ini hanya sendi-sendi penjara itu goyah. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga. Saudara pengen jawabannya seketika? Saudara pengen persoalan saudara dijawab dengan seketika? Ini loh kuncinya. Kuncinya saudara nyanyi. Ketika saudara menghadapi masalah-masalah yang besar, masalah saudara belum sampai mencucurkan darah, bukan? Seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Oh, ini mungkin karena karena pujian mereka ini loh. Satu-satunya yang bisa menggoncangkan buktinya. Saya minta saudara baca ayat 27. Ya, 2, 3. Nah, buktinya ya, ini kepala penjara, dia takut, dia hendak bunuh diri, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kalau orang jahat langsung dia melarikan diri, ya, tapi dia tidak. Ayat selanjutnya saudara baca nih, bukti lagi yang luar biasa. 2, 3. Yang diurusi siapa? Yang diurusi siapa? Loh, yang diurusi siapa ini saudara baru baca? Iya, Paulus dan Silas. Lalu menyuruh membawa suluh itu berlari masuk mengantar mereka keluar dan berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini luar biasa. Kesempatan buat seseorang untuk bersinar, membawa orang lain kepada Tuhan. Bukan membalas, bukan memaki, tetapi justru memberkati. Paulus dan Silas ini memberitakan firman kepada kepala penjara dan semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, nih nah, diurusin nih loh. Mereka membasuh bilur mereka. Bilur, tadi kan mereka didera, berdarah-darah. Bilur mereka ini dibasuh dan kemudian setelah itu mereka boleh membaptis kepala penjara dengan seluruh keluarganya. Ini hal yang luar biasa sekali, contoh di mana seseorang menggunakan panca indera rohaninya saat dia menghadapi sesuatu yang menyakitkan. Saudara, sebagai anak percaya kita nggak bisa lagi pakai senjata-senjata duniawi, pakai senjata-senjata yang biasa, nggak bisa, saudara. Satu-satunya senjata kita adalah
senjata rohani. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ini senjata kita luar biasa. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Elohim yang sanggup. Kami mematahkan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan pagi hari ini kita belajar bagaimana penggunaan senjata rohani lewat puji-pujian. Makanya saya ngajarin saudara untuk bermaksimum joy. Menghadapi apapun maksimum joy. Bukan nangis ya, bukan ngata-ngatain, bukan anyel, bukan nyepatani, tapi bermaksimum joy. Ini Paulus dan Silas saat dalam keadaan berdarah-darah loh saudara. Mana bisa sih nyanyi? Tetapi ternyata mereka menggunakan panca indera rohaninya. Mereka memberikan teladan kita bahwa pujian itu inilah menghancurkan keangkuhan manusia, kepala penjara, dan juga menawan pikiran, dan juga merobohkan setiap kubu. Ini dahsyat banget kalau kita berani melakukan yang kegendengan rohani. Saat kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan pendapat umum, dengan hal-hal yang biasa dilakukan oleh dunia. Nangis itu gampang. Semua orang melakukan itu. Semua orang kalau sedih nangis. Tapi kalau sedih ngajak makan sak kampung, nah itu beda lagi. Sak keluarga, ya konco-koncone, wah itu luar biasa Bang. Tuhan baik, memberikan kita tuntunan agar kita hidup berjalan di dalam firman, berjalan dengan panca indera rohani. Saya kagum sekali dengan sikap mereka ini, dan Tuhan memberikan contoh kepada kita bagaimana kita tidak mengandalkan manusia. Kalau sudah di penjara, siapa yang bisa nolong? Kita nggak bisa ngandelin. Nggak ada HP untuk menghubungi orang penting. Lalu minta tolong rasul-rasul lain, nggak bisa. Mereka bisanya berdoa. Dan mereka ini memulai dengan doa. Dan kemudian lanjut dengan puji-pujian. Jadi puji-pujiannya itu enggak Allah mengerti, Allah peduli. Enggak bisik-bisik, enggak lindi-lindi, enggak nangis cucur air mata. Mereka nyanyi kencang-kencang sampai didengar oleh tahanan-tahanan lain yang lagi tidur. Jadi saudara, mari kita sama-sama melatih diri kita di dalam perjuangan iman kita. Dan di dalam kehidupan kita, kita gak akan berhenti berjuang. Semakin saudara menang, semakin saudara akan dinaikkan levelnya lebih tinggi lagi. Untuk supaya saudara menempati level-level di mana Tuhan sudah berikan kepada saudara. Supaya tidak hanya di bumi ini saja saudara menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan. Tetapi di surga. Apalagi yang gak menikmati
di bumi ini. Kasihan banget mereka bilang biar nanti saya menikmatinya di surga. Padahal Tuhan bilang, aku datang supaya datang ke dunia maksudnya. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dan tadi dikatakan, hak-hak orang percaya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian. Wow. Menurut kekayaan kemuliaannya yang dikerjakan dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan dia dari orang mati. Kekayaannya sedemikian rupa. Kalau saudara hari-hari, aduh, iki nggo mbayar iki angel. Iki piye meneh kono kae wis nagih. Terus gimana nanti bayarnya? Aduh, anak sekolah ini lagi naik semua. Bahan-bahan juga sama lagi naik. Gimana Tuhan? Kalau saudara hari-hari cuman ngerenungi nasib, cuman melihat keadaan, itu latihan panca indera jasmani. Yang saudara lihat, duit mung sak ngene, sisanya cuman segini. Saya kalau bensin naik, saya bilang, terima kasih Tuhan, berkatku juga naik. Loh, beda tuh cara ngomongnya. Makasih Tuhan, Kau menyediakan semua yang aku perlu untuk melayani, untuk kemuliaan-Mu. Bahan-bahan naik, puji Tuhan, berkat-Mu juga tambah naik. Jadi nggak ada keluhan keluar. Saudara pengen diberkati toh, menggendengkan diri dalam roh. Berbeda, kita harus menanggapi situasi keadaan dengan kacamata rohani, dengan panca indera rohani. Saudara, pagi hari ini kita belajar lagi mengenai sikap Paulus dan Silas yang berbeda dan menghasilkan suatu result, suatu jawaban yang berbeda, suatu fakta, jawaban ilahi yang sangat berbeda. Saudara mau jawabannya berbeda toh? Saudara nggak mau emprit-emprit toh? Saudara mau pintu surga digoyang, digoncang toh? Ini pintu tiang-tiang penjara digoncang karena apa? Pujian mereka. Bukan tangisan mereka, tapi pujian mereka. Ini Tuhan luar biasa memberikan kita contoh bagaimana kita menghadapi kehidupan yang sulit. Saudara belum sampai mencucurkan darah. Mungkin saudara difitnah, dikhianati, mungkin saudara uangnya dilarikan, uangnya diambil, penyakit dan sebagainya. Pujilah Tuhan. Kemarin saya lagi ngapalin ayat terus di benak ini. Ayo nyanyi. Loncat dari kasur lalu saya karena di benak itu diminta untuk nyanyi kayak orang Afrika. Jadi dan muji Tuhan, saya bersyukur sekali diberikan ayat-ayat seperti ini, diberikan ayat maximum joy, supaya kita bukan lele air mata seperti biasa. Gak ada lagi lele air mata. Saudara muji Tuhan, amin. Panca indera rohani mulai dikembangkan hari ke hari, amin.
Kalau saudara ingin mendapatkan jawaban seperti Paulus dan Silas, lalu seketika itu juga, bahasa Inggrisnya and suddenly, seketika itu juga. Saudara ingin jawaban suddenly, saudara nangis atau menyanyi? Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami jawaban seketika itu juga, agar kami memperoleh berkat kekayaan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kami, orang percaya yang hidup karena firman, hidup oleh roh, hidup dengan panca indera rohani. Kami bersyukur tuntunan firman-Mu pagi hari ini pada kami-kami ABC Family dan semua pemirsa di seluruh dunia yang mengikuti streaming atau YouTube. Kami memberkati. Kami bersyukur bahwa ada firman yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Di dalam dunia yang mengajarkan kami untuk menangis, meratap tetes air mata, membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun firman ini mengajarkan kami untuk bernyanyi bersukacita, membalas kejahatan dengan kebaikan. Akhirnya Paulus dan Silas membawa keluarga dari kepala penjara untuk menerima Yesus dan mereka dibaptis. Tuhan, betapa Engkau rindu agar kami menjadi saksi setia, agar kami boleh berbeda dari cara pikir dunia sehingga mereka boleh mengenal kami dan membawa mereka kepada terang Kristus. Terima kasih, hamba sudah sampaikan firman-Mu pagi hari ini. Hamba letakkan di hati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan, agar mereka satu kali saat dihadapkan dengan sulitnya hidup, mereka boleh ingat firman ini, daripada jujur air mata mereka nyanyi sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami panjatkan doa kami. Amin.